Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kehidupan para sahabat Rasul itu digambarkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Sinwan. Sinwan itu mungkin bahasa kita bagaikan pinang dibelah dua orang yang luntang-luntung kesana kemari karena Allah. Kalau berpisah juga karena Allah. Kita punya teman karib dulu, akhirnya teman kita dialihkan tugas ke Jerman, masih sempat kontak gimana masjid kita, ada kekurangan dan ada apa, dana berapa, dananya hanya 1 T. Oh iya, besok tak transfer. Jadi bisa karena kupon juga karena Allah. Jadi kalau ada sahabat Uqbah bin Amir al-Jihad, nanti akan ketemu teman karibnya. Karib itu teman dekatnya. Dari kata Qorib, teman dekatnya itu Abu Musa al-Asy'ari. Masya Allah. Oh, Abu Ayyub al-Ansari maksud saya. Nah, dua teman ini begitu perjanjian, kata Uqbah kepada Abu Ayyub al-Ansari, pagi ini kamu yang mulazamah Rasul, mengikuti Rasul. Siapa tahu nanti ada hadis, kamu rekam. Merekamnya tidak pakai teknologi sekarang, tapi dengan hafal. Dikenal dengan bentuk sodr, cermat di dalam hafal. Nanti ada bentuk kitabatan, cermat di dalam penukilan, dalam penulisan. Karena periode-periode berikutnya yang thalabul ilmi bukan dari lingkungan Arab, tapi dari lingkungan non-Arab. Orang Tibrisi datang, orang Sijistani datang, Afriki datang, Asqalani datang, Naisabur datang, yang hafalannya itu tidak seperti orang Arab, sehingga muncul namanya takyidul ilmi, penulisan ilmu. Ada nasihat dari Imam Asy-Syafi'i, qayyid quyudaka bihablin wasiqah, ikat temuan-temuan buruan ilmu itu dengan kabel yang kuat. Jangan ditulis pakai botol kok. Nah itu orang tahu hilang. Pakai tinta emas itu. Mungkin sekarang pakai spidol.
itu perubahan dari model periwayatan dengan hafalan menuju periwayatan dengan apa? Penulisan. Dhabtu sadrun, cermat dada artinya hafalan. Dhabtu kitabatan, cermat dalam penukilan. Ya Allah, nanti siang hari sif Uqbah yang mulazamah Rasul, nah, temannya istirahat, bisa cari nafkah, begitu. Sehingga dua orang ini kalau malam hari setelah sholat malam mengadakan muzakarah. Hadis yang paginya itu diterima oleh Abu Ayyub Al-Ansari disampaikan kepada teman karibnya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis-hadis yang sore yang diterima oleh Abu Uqbah bin Amir disampaikan kepada teman karibnya. Nah, dalam istilah ilmu hadis ini namanya riwayatul akron, riwayat sesama korin, sesama teman sejawat. Karena dua orang, nanti pembagian hadis ditinjau dari kuantitas sanad. Hadis ini yang aziz, karena yang meriwayatkan dua sahabat. Kalau hanya satu sahabat dikenal dengan gharib, kadang dikenal dengan istilah al-fardu. Tapi kalau banyak sekali yang meriwayatkan, maklum disampaikan Rasul waktu haji wada, waktu event-event kumpul bersama umat, mungkin hari Jumat, sehingga yang meriwayatkan banyak sekali. Nanti namanya hadis mutawatir. Itulah yang namanya seni ulama membagi-bagi hadis ditinjau dari kuantitas sanad, banyaknya mata rantai perawi dari Bukhari, Muslim, kodifikator hadis sampai kepada Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Dua teman ini tidak selamanya bisa kumpul terus. Zaman Umar bin Khattab, Rasul wafat, Abu Bakar wafat, ganti khalifahnya Umar bin Khattab. Yang namanya Uqbah bin Amir Al-Juhani ini dikirim oleh Khalifah Umar ke negeri Mesir. Dulu begitu, sahabat-sahabat itu disebar ke mancanegara. Konon sampai ke negeri Cina. Untuk sampai ke negeri Cina lewat India, Selat Malaka, Brunei, endingnya ke negeri Cina. Itu sebabnya sejarah Islam, sejarah kita masuk ke Indonesia itu sejak abad pertama hijrah. Terbukti nanti abad ketiga, 300 tahun sudah ada kerajaan Islam. Dikenal dengan kerajaan Islam apa? Samudra Pasai. Dari pantai memangnya begitu. Perjalanannya lewat rata-rata nanti yang dari Arab itu nanti di pantai-pantai, Pak. Ketuban wilayah pantai, ke Bojonegoro juga wilayah pantai, Surabaya pantai, Sunda pantai, satu-satunya Sunan Kalijogo bukan di wilayah pantai. Itu ceritanya.
Hebat Islam. 300 tahun sudah jadi kerajaan. Kalau sosialisasi door to door untuk 3-4 generasi, berarti abad pertama Islam sudah masuk ke Indonesia. Bahkan hasil penelitian 100 tahun sebelumnya sudah ditemukan kerajaan Islam, berarti kira-kira tahun 200 dikenal dengan kerajaan Islam pertama. Saya datang ke tempat pemakamannya itu, panjangnya itu kira-kira Pak 5 meter lebih. Jadi orang dulu itu memang tinggi. Nah, coba ke Siti Hawa di Jeddah, apa iya kira-kira? Lebih panjang lagi. Nabi Adam aja katanya Rasul tingginya berapa hasta Pak? Katakanlah dibagi 2, andaikan 1 hasta 1,5 meter, berapa meter Pak? 30 meter Pak. Oh my God, kira-kira. Itu fakta. Nabi Ibrahim saja bisa berdiri membangun Ka'bah itu berapa meter itu antara makom Ibrahim dengan Ka'bah, kan nggak diucal, kita itu ceritanya. Jadi kita harus ngerti sejarah Islam bukan abad ke-7 Hijriah atau kira-kira 12 Masehi. Enggak, itu kan abad kolonialisasi. Jadi abad ke-6 mereka mencuri ilmunya umat Islam. Abad ke-7 setelah berhasil pinter bikin senjata, baru menghadiri negara-negara Islam kayak Rumpipa. Katanya Belanda, aku butuh Indonesia. Negara aku itu adem, butuh rempah-rempah. Nanti Inggris minta yang Afrika, jadi dibagi-bagi gitu negara Islam. Indonesia kayak royoan, kon kesuwen ganti dong. Ya Allah, Masya Allah. Ini ingin menanamkan semacam doktrin nakalan. Dulu itu bangsa Indonesia ayam, tentrem, raharjo. Kedatangan Islam ribut. Nah, padahal yang bikin ribut mereka. Islam datang, tidak ada permasalahan. Penduduk Indonesia asli tertarik kok, jual belinya jujur banget ya. Tanya agama ente apa? Islam. Tertarik dengan ajaran Islam. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran Islam. Itu fakta sejarah. Jadi yang bikin ribet itu bukan umat Islam, tapi para koloni. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, secara gini ini dikuasai oleh Yahudi. Diputar balikan sedemikian rupa sampai di ujian kalau nggak mengikuti informasi mereka dianggap tidak lulus gitu. Heran. Berapa ribu sahabat itu didelegasikan oleh Umar ke negeri Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir Al-Jihad. Berapa ribu sahabat dikirim ke negeri Syam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan cara seperti ini Islam segera menjadi rahmatan lil
alam. Dulu waktu saya masih aktif di jamaah tabligh, diajak berpikir bagaimana komitmen sahabat khuruj, keluar jauhlah taskil untuk apa? Demi dakwah Islam. Ada doktrin usia ini wajib dizakati. 40 hari itu bagaimana full untuk dakwah Islam. Biaya sendiri, Pak. Tidak mengandalkan organisasi. Itu ceritanya. Di Indonesia dikenal dengan jamaah kompor. Karena kemana-mana bawa kompor sendiri. Niatnya itu tidak ngeriungi takmir gitu. Ingin mandiri, tapi kesan beberapa takmir kompor. Itu ceritanya. Sehingga di masjid tempat saya sudah tidak beli lagi. Itu gambarannya. Alhamdulillah. Ketika teman karibnya di Mesir, berarti berapa tahun Pak itu? Mulai zaman Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian di bawah pimpinan Umar. Nah kok Abu Ayyub itu dengar dari masyarakat? Jelas masyarakatnya bukan sahabat, Pak. Masyarakat tabi'in. Mereka tidak pernah ketemu Rasul. Oh Rasulullah dulu bebas begitu, Pak. Dulu tidak perlu menyebutkan dari mana itu tidak perlu. Dulu begitu. Tapi setelah terjadi mulai indikator kedustaan terhadap Rasul, baru di warning jangan sampai meriwayatkan kecuali menyebutkan siapa gurunya. Itu baru ada proses kajian ilmu sanad, kajian ilmu mata rantai perawi hadis. Dulu enggak. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa sataro pandai-pandai menutupi apa yang ditutupi aib celah sesama saudara mukmin, sataro mukminan satarallahu yaumal qiyamah. Mudah-mudahan aibnya dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagianya Pak, di mahkamah ilahi cacat kita ditutupi oleh Allah. Padahal kata Rasul, kalau amal kita ini dicek secara rinci, musibah gitu. Kira-kira banyak merahnya atau birunya, Pak? Iya. Maka doa kita, ya Allah, hisablah kami hisab yasiro. Bahwa dosa-dosa itu ada direken, oh ya Allah. Sim direken sing api-api aja ya Allah. Apalagi dosa yang memang di luar kesengajaan. Itu ceritanya. Nah, sahabat ini tanya, kalian katakan kalau Rasul begitu, dari mana? Kalian tidak pernah menyaksikan Rasul. Generasi tabiin kan tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Kok bisa kola Rasul? Mereka jawab, dari sahabat Nabi. Siapa? Ubay. Terkejut lah. Loh, Ubay kan teman karib saya. Kalau dia dapat riwayat,
Tentu cerita kepada saya. Kok saya malah tidak tahu? Nah, waktu itu sudah bisa. Ubah ada di negeri Mesir. Dulu belum ada HP. Untuk konfirmasi gimana? Ya harus datang ke negeri Mesir. Itu Pak. Ulama dulu itu begitu. Fabi'tu ba'iro. Aku jual seekor unta saja. Wasittu layaliyal ashhur. Saya ngadakan perjalanan ke Mesir itu berbulan-bulan, Pak. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Klarifikasi benar enggak hadis itu dari teman karibnya. Waduh, yang namanya gubernur, Pak, gampang boleh aneh. Di mana rumah gubernur Ubah bin terus dekat, lawangan mau dekat pada rumah tuh. Dan modal metu, ketok ya ide, iku loh naik gunung itu loh celak. Masa aku deh satu atau Pak gitu. Masya Allah, ketemulah dua sahabat Rasul dalam riwayat fata'anaqo, keduanya berpelukan. Itu kultur asli orang Arab sebelum kedatangan para mu'awwal dari negeri Yaman di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, bahwa kultur baru yakni salah Allah. Alhamdulillah, walaupun ini kultur asalnya Yahudi, direstui oleh Rasulullah. Diguyubi oleh Rasul. Tidaklah dua muslim ketemu salaman kemudian melepaskan kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Sudah tidak ada dosa antara dua orang ini. Kalau nggak salaman, kira-kira lapor Pak ini masih mungkin benci, masih apa? Na'udzubillahi min dzalik. Itu ceritanya. Ditanya oleh temannya, jauh-jauh dari Madinah, ini ada keperluan apa? Masya Allah. Khawatir nanti mumpung jadi gubernur jauh, enggak, bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Hadis, ada sebuah hadis, kata masyarakat sumbernya dari ente. Kok saya enggak tahu? Hadis apa itu? Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Masya Allah, Pak, mohon maaf. Iya dari saya lupa nggak nyampaikan ke ente gitu ya. Mestinya kan mudzakarah itu disampaikan. Namanya manusia, mungkin hilang, mungkin temannya nggak ada di masjid, sehingga tidak bermajelis tali, nggak sampai. Masya Allah. Hanya itu satu hadis, sudah selesai pulang. Saya entah ngomong, jenengin naik untuk naik kauno, sandaran ini apa kerja? Dapat hadiah sandaran apa? Unta, lumayan Pak. Sekarang saya ceramah kayang nih dan bisa muter lagi. Ini yang sejak lama saya cari, karena nanti kalau ada sisi kanan bertanya, saya berupaya menghadap. Nah, enak iso muter ini. Terima kasih.
Jadi itu ceritanya Pak. Bangga hanya mendapatkan satu hadis. Ini oleh ulama dinamakan rehla, petualangan fi talabil hadis, untuk mendapatkan hadis, untuk mencari hadis. Hampir seluruh ulama hadis begitu Pak. Saya demi mencari hadis Pak, hijrah ke Gontor, dari Gontor hijrah lagi ke Bangil, dari Bangil hijrah lagi ke Madinah Pak, demi mencari apa? Hadis. Alhamdulillah ono sing biayai gratisan lah. Dulu enggak, mandiri Pak. Sehingga alhamdulillah ada kepedulian. Apalagi kita di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, punya Baitul Mal Pak. Sehingga Zuhri yang diamanati untuk pergi kemana-mana menghimpun sunnah Rasul, hidupnya dibiayai. Umar dulu kalau gemar menulis, entah itu ditulis di kayu, entah di kulit, dibawa ke khalifah, ditimbang apa? Berapa kilo? 6 kilo, diganti emas sebanyak 6 kilo. Gitu dulu Pak, menghargai ilmu pengetahuan. Saya merindukan nanti ada presiden yang begitu Pak. Saya laporkan buku saya kira-kira 6 kintal. Dapat 6 kintal apa? Emas, PPN hadir tahayus. Cukup 6 kintal emas untuk 8 turunan sudah cukup yang sakit. Masya Allah, itu menghormati ilmu pengetahuan. Coba kalau waktu perang ya, kalah, masih hidup, jadi tawanan perang, otomatis statusnya jadi hamba saya. Lah hamba saya ini kalau dijual itu yang rendah saja sudah senilai 100 unta. Nah kalau satu unta itu kira-kira 40 juta, berarti hampir setengah M kata-kata. Masya Allah, itu satu kuda. Nah, kita berhasil menawan 5, wah, kita miliarder tempo dulu. Jadi jangan kaget kekayaan sahabat itu miliaran. Itu ada bukunya sudah, real seperti itu. Ini spesialnya syariat umat Nabi Muhammad. Kata Rasul, ada 5 hal yang tidak pernah diizinkan, dibolehkan Rasul sebelum saya, namun dihalalkan untuk saya. Satu diantaranya dihalalkan, namanya rampasan perang. Rampasan itu bisa dari harta, mungkin senjatanya, mungkin bekalnya, itu nanti namanya ghanimah, atau mungkin istrinya yang diajak perang, kan tidak boleh dibunuh Pak, ditawan, jadi usara, tawanan perang. Lah tawanan perang itu kultur jahiliyah dulu otomatis sebagai hamba sah. Kalau perempuan namanya milku yamin. Nah, gitu. Milku yamin, karena barang halal diapakan, mau dihibahkan, dijual, dizinai, halal. Itu namanya milku yamin. Jadi istri saya memang satu Pak, milku yamin saya banyak.
Hampir setiap provinsi saya punya milku yamin. Masya Allah. Itu persepsi yang masuk dalam sebuah golongan, sehingga di mana-mana mengadakan yang namanya transaksi sebagai milku yamin. Persepsinya begitu, padahal kawin kontrak itu haram, namanya kawin mut'ah. Tapi mereka mempersepsikan milku yamin halal. Jadi kok sampai ikut golongan itu? Nek ngene, gak iso milku yamin, ngono ya repot. Itu persepsi mereka. Alhamdulillah itu yang terjadi. Nah, para pahlawan mau memerdekakan, boleh. Syaratnya apa? Ya bayar hargamu 500 juta gitu. Atau alternatif ajari anak baca tulis ikra, arti qiraati. Jadi mengajarkan membaca itu nilainya adalah seperti membebaskan diri. Itu harga ilmu seperti itu. Maka dengan ilmu hanya dalam 2 pelita, Madinah yang awalnya desa Kesa-Keso Yasrib berubah menjadi Madinah Munawwarah. Baghdad dengan pertama kali didirikan Madrasah Nidhamiyah menjadi kota 1001 mah. Jepang habis Hiroshima Nagasaki-nya punya komitmen mencari ilmu dari manapun resikonya mati, nggak apa-apa. Konsep-konsep ilmu ditelan, jenazahnya dibawa, dicari ilmunya seperti itu. Akhirnya menjadi Masya Allah hebat dalam teknologinya. Gitu. Ilmu ini yang membuat kata Allah ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi, bayangkan Imam Bukhari itu kalau sampai membaca biografinya dalam subbab lawatannya ke berbagai macam negara, dia pergi ke negara Yaman, pergi ke negara Syam berapa kali untuk klarifikasi. Bahasa ulama hadis mencari al-ulu, sanad yang lebih dekat. Misalnya saya perawi hadis, saya dapatkan hadis dari bapak saya. Bapak saya Muhammad itu cerita, saya dapatkan dari kakek Muna. Kakek masih hidup. Di mana hidupnya? Di Jogja. Saya kerja ke Jogja. Namanya Zaid. Singkat Zainuddin MZ. Zainuddin Muhammad Zaid. Akhirnya saya kejar langsung ke kakek saya Zaid. Kakek saya dapatkan hadis ini dari guru saya. Siapa? Muhammad Nasir. Di mana Muhammad Nasir? Jakarta. Masih hidup? Masih. Saya kejar lagi ke Muhammad Nasir, Pak. Saya kejar. Nanti saya pangkas. Saya tidak lagi ngaku dari bapak, dari kakek. Langsung saya dari Muhammad Nasir. Karena apa? Transformasi keilmuan dari generasi ke generasi sering terjadi reduksi. Nah, dari Nasir apa? Dari sahabat Soeharto. Wah, saya nggak nututi. Makanya sudah saya mengandalkan informasi dari Pak Nasir dari Soeharto. Soeharto dari mana? Dari Nabi Soekarno. Wah, gitu. Nah, itu ceritanya. Saya pangkas daripada Haddatsani Muhammad
haddatsani Zaid, haddatsani Nasir, an Soeharto, an Soekarno. Mendingan saya pangkas, haddatsani Muhammad Nasir, an Soeharto, an Soekarno. Jadi tinggal dua, Pak. Jumlah sanadnya tinggal dua, daripada jumlahnya ada 4. Itu namanya Ali. Yang 4 namanya nazil. Wa kullu ma qalat rijalu ala wa tidu dakalladhi qad nazala. Enak ada nadumnya. Wa kullu, dan setiap hadis qalat, makin sedikit tobabat yang diambil jumlah perawinya. Itulah hadis alim. Waktu itu dan lawannya itu namanya qad nazala, hadis nazil. Hebat mana hadis ali dengan hadis nazil? Ali, karena makin banyak melibatkan perawi, makin banyak terjadi reduksi. Jadi begitu, mencari ulum, derajat yang lebih tinggi. Itu kerjaannya. Daripada saya mengandalkan guru saya, wong gurunya dia masih hidup, kejar wilayah itu ceritanya, Pak. Jadi memang butuh dana, Pak. Imam Syafi'i aja sudah ingatkan, padahal beliau wafat tahun 204 Hijrah. Alfi, wahai saudaraku, lantana ilmu, kalian tidak bakal dapat ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Itu zaman Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sa'umbi'uka, akan saya jelaskan naba'al antafsiriya bibayani, rinciannya dengan jelas. Apakah 6 syarat? Dzaka'u, kecerdasan. Allah sudah memberikan kecerdasan kita, tergantung kita mau ngasah atau tidak. Yang pandai ngasah tajam, yang tidak pandai ngasah budel. Wahursun, usaha yang terus continue. Masya Allah, ada keajekan. Jadi ngaji enggak koperan, koper ngaji, gak koper enggak ngaji, enggak. Memang ajeb. Wajud itu, wah, dengan mengerahkan segala semangat, Pak. Enggak separuh-separuh. Wah, so kuliah sambil bawa HP. Dosennya jelaskan main game. Serius, ada penelitian, makin banyak indera yang kita kerahkan waktu tolong ilmu itu makin terserah. Lain sampai belajar lewat YouTube dengan lewat radio lain. Kalau lewat YouTube bisa melihat kecapannya, umumnya, gurunya lain. Misalnya ini dikasih tabir, ibu-ibu gak bisa kelihatan, lain. Nah, saya kan nggak tahu ibu-ibu lagi ngapain. Nah, itu ceritanya. Zakau, wakirjun, wadirham, untuk dirham, untuk uang, untuk apa? Beli buku, untuk apa? Beli pulpen, untuk apa? Beli sabda, butuh dana minimal untuk makan yang bergizi, Pak. Masuk pendiri dong, iwayang Bapak. Di Jawa Barat itu apa? Opus nih, lendung.
Itu ceritanya. Wah, butuh makan yang bergizi, sehat, dengan kesehatan, siap untuk menerima ilmu. Wasuhbatul ustaz, butuh berguru. Yang terakhir, watul zaman, butuh waktu yang cukup panjang. Gak iso belajar setahun langsung tadi kiai. Butuh waktu yang cukup panjang. Itu nasihat orang hidup abad kedua hijrah. Sekarang sudah abad 14 hijrah, 15 hijrah, mendekati 15 hijrah. Ya Allah, itu ceritanya. Bahagia kita hidup seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang pola hidupnya berjalan untuk mencari ilmu, mudah-mudahan digampangkan kita ini jalan menuju surga. Nah, dari pertemuan sahabat itulah akhirnya hadis dari satu jalur saja sahih ditambah jalur yang kedua sahih. Wah, kalau ada istilah baru, bukan lagi hadis sahih, Pak. Hadis sahih banget, Pak. Itu ceritanya. Tapi ya hadis yang begitu sahih ini, wah, kalau sudah dekat pilkada ini nggak laku, Pak. Mentolo teman kita ini tidak memuji, malah menjatuhkan temannya sampai bangga. Tenang, aku wis duwe kartu terus mulai banget. Begitu dia bisa lolos pendaftaran, tak bukan buyar. Ya Allah, itu namanya kalau tidak makan orang dimakan orang. Itu biasanya orang yang imannya tidak kuat mentolong. Untuk apa? Jatuhkan temannya demi dia kepentingan dirinya. Kapan ya di dunia politik itu boyo-boyo. Kalau perlu junjung tinggi temannya, siapa tahu dia lebih baik daripada saya. Mungkin Allah lebih ngerti, dia lebih baik dari saya. Mudah-mudahan dia yang jadi wani ngomong benar. Nah, itulah ceritanya. Jadi kelihatan hadis ini remeh, tapi hikmahnya Masya Allah. Itu tidak bertentangan dengan kiprah ulama untuk membeberkan aibnya para perawi. Kenapa? Ini masuk ke nasihat demi menjaga originalitas hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena indikasi terjadi pemalsuan sudah mulai terjadi, maka ulama mulai ngomong, perhatikan dari siapa kalian menerima hadis itu. Kalau dari orang baik, silakan terima. Tapi kalau dari orang yang bermasalah, jaga yang namanya originalitas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikenal ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh menggambarkan, menceritakan sisi-sisi negatifnya, ta'dil sisi-sisi kebaikannya dijelaskan biar generasi yang akan datang tahu hadis ini dari perawi yang kredibel atau kan kredit kita terima yang ori, kita tinggalkan yang palsu. Itu gambarannya biar kita paham. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, monggo silakan.
silakan. Saya dengar video itu dan lain-lain. Ulama yang mengatakan ini historis dan lain-lain. Status apa, kapan dan di mana hal itu dinyatakan sebagai soal dan lain-lain. Karena kan apakah ulama saya bisa menyatakan seperti soal. Makasih Pak. Kaidah itu sudah jelas Pak bagi teman-teman yang belajar ilmu mustalah hadis. Jadi sebenarnya sebelum belajar hadis itu harus belajar mengantar ilmu hadis dulu, yang dikenal dengan ilmu mustalah hadis. Belajar fikih juga begitu Pak. Sebelum belajar fikih mestinya belajar dulu ilmu pengantar fikih. Nanti dikenal dengan berbagai kaidah usul fikih. Belajar tafsir juga begitu. Mestinya didahului dengan ilmu pengantar tafsir. Ilmu pengantar tafsir itu nanti ilmu-ilmu yang terkait dengan tafsir. Nah, menjawab pertanyaan dengan bisa ulama memastikan ini sahih, ini dhaif. Nah, sudah ada. Hadis ini nanti dinamakan sahih kalau memenuhi 5 kriteria itu. Kriteria pertama dari Bukhari ke Humaydi, gurunya itu manqul atau tidak, bersambung atau tidak. Dari Humaydi ke Sufyan, gurunya ini bersambung atau tidak. Dari Sufyan ini ke Waqi ini bersambung atau tidak. Dari Waqi ini ke Sa'id bin Musayyab bersambung atau tidak. Dari Musayyab ke Abu Hurairah bersambung atau tidak. Dari Abu Hurairah pada Rasul jelas bersambung. Dibaca untuk mengetahui sambung atau tidak. Ragam ilmunya banyak. Di antaranya ini wafatnya tahun sekian. Lah gurunya wafat tahun 2000. Lah muridnya lahir 2002. Maka tidak mungkin ketemu. Mestinya kalau gurunya wafat tahun 2000, muridnya ini lahir 6 tahun sebelum wafatnya. Karena mumayiznya itu mungkin usia 6 tahun. Sama dengan berita, saya pernah dialog dengan Ustaz Hasan. Kenapa? Saya lahir tahun 60, Ustaz Hasan tahun 59. Sejak kapan saya ketemu dengan dia? Nggak mampu. Nanti ada lagi cabangnya, namanya apa? Bulda. Muridnya kelahiran Sidoarjo. Lah gurunya yang diakui itu ternyata orang Saudi. Nah, Zainuddin tidak ada berita pernah belajar ke Saudi. Lah gurunya tidak pernah berita pernah datang ke Indonesia. Walaupun usianya kemungkinan ketemu. Gitu. Ada ilmunya. Saya coba gurunya itu kan ada biodata, ada nama Zainuddin jadi kalau berarti yang dikenal Zainuddin ada ilmunya seperti itu dari satu sisi yang lain binaklin adrin ini harus orang kredibel. Tidak bisa dia itu orang tahu tidak diterima. Ini karena amanah yang hanya orang kredibel yang bisa memegang amanah dari
Nah yang ketiga, nopi, cermat, kulingnya minceling. Laku kita. Rendah itu redaksi dari Rasul. Kalau ragu tidak masuk kategori sah. Nah, yang keempat, tidak ada unsur yang namanya sudul anomali. Dia orang kredibel, orang hebat hafalannya. Kok menyelisih yang lebih hebat hafalannya? Maka ini namanya anomali, nyeleneh. Wong konco-konconya kabeh meriwayatkan bulan depan ada pengajian. Aku yang satu ini orang hebat, katanya lima. Nah itu dia terakhir, masya Allah. Jadi ada 5 persyaratan sehingga nanti harus dinamakan. Yang kelima ini adalah ilah. Ini ilmu luar biasa. Ini tidak mungkin diketahui kecuali oleh para pakar. Bayangkan si anak meriwayatkan dari bapaknya, mampu atau tidak? Kata anak an abihi dari bapaknya, makbul apa tidak? Bersambung atau tidak? Kelihatannya mampu. Hasil penelitian, anak masih di rahim ibunya, bapaknya sudah. Ini enggak sembarang. Orang ngerti. Nah, kalau sudah betul-betul terpenuhi kriteria itu, baru statusnya adalah sahih. Itu. Karena ini menjaga amanat Rasul. Orang mensahihkan hadis itu nanti resikonya sama dengan orang membatalkan hadis. Kalau membatalkan hadis, menghilangkan syariat, bikin hadis, menambah sama dosa besarnya. Makanya harus hati-hati nantinya. Nah, karena kriteria ada di antara ulama hadis punya kriteria yang tidak sesuai dengan ini. Misalnya Ibnu Hibban, pokoknya ini kalau tidak dikenal nilai kredibilitas menurut saya tidak bisa diterima. Selain beliau, tidak bisa, harus jelas. Dasar pemikiran Ibnu Hibban kita harus usulkan kepada orang lain diterima. Ini bukan kehati-hatian menerima amanat Rasul. Maka jangan kaget Ibnu Hibban menganggap sahih, yang lain menganggap apa? Dhaif. Bukan mustahil. Nanti para peneliti tahu, kalau Ibnu Hibban mengatakan sahih, jumhur mengatakan dhaif, perlu dimaklumi itu karena metodologinya seperti itu. Itu Pak. Jadi paham. Kenapa kok satu hadis itu ada yang mengatakan sahih, tapi ada yang mengatakan dhaif? Karena memang perbedaan kaca mata. Nah, nanti dengan diskusi kita tahu siapa yang pasti, siapa yang katakan mendoakan. Seorang peneliti akan paham. Dikatakan sahih, tidak mungkin. Dikatakan dhaif, tidak mungkin. Kalau itu nanti statusnya hasan. Dan cukup lama kalau ingin belajar ini. Maka itu pelatihan saya. Tidak boleh kecuali lulus dulu ilmu mustalah hadis. Kalau nggak lulus mungkin terlalu lama ngajinya. Jadi harus menjelaskan sekian banyak istilahnya. Habis waktu. Itu ceritanya. Jadi ketat sekali Pak. Kenapa ketat? Menjaga originalitas tuntunan Rasul. Gerakan purifikasi. Nah Yahudi pintar.
ya opo masih ono ya sudah nggak tahu memang dibuat biar duduk itu potensi untuk adu sampai muncul ya itulah cerita yang kita doakan dan tetap diterima oleh Allah. Nah yang ngerti kenapa harus itu ceritanya. Saya kasih contoh Pak. Siapa yang sholat dengan kopiah itu pahalanya 80 triliun kali dibanding tanpa kopiah. Hasil penelitian di dalam sanadnya ada bodin. Berarti hadis ini gitu. Nah karena walaupun tapi hadis itu dipakai, maka bahagia penjual kopiah laris. Kalau perlu dikeluarkan fatwa, sholat tanpa kopiah tidak bisa. Kenapa tidak sah? Ada satu rambut yang meningkat pada rasional. Alhamdulillah saya jualan kopiah laris. Hasilnya misalnya begitu. Misalnya banyak orang yang kepentingan dunia sampai membuat hati. Saya kan pernah jualan terong. Saya jualkan hadis terong itu obat segala macam penyakit. Kira-kira terong saya laris. Sampai golek zam-zam juga susah. Mendingan diganti. Untungnya hadisnya apa? Palsu. Untungnya. Tapi karena yang menyampaikan itu bawaannya kayak orang alim, percaya masyarakat. Itu yang saya takutkan. Makanya saya ingin berbagian kayak lebih baik dikira orang dulu daripada saya dianggap orang susah jadi orang pinter. Setiap kalimat ya padahal manusia itu tempatnya gara-gara saya pakaian jubah nggak bisa makan di warung kalau pakai biasa gini, kaki lima, ada masalah. Itu rahasia. Apalagi pastinya, sampai teman saya itu mengingatkan sampai mestinya milik tak punya mestinya. Apalagi selevel sampai itu sudah juga ketiga surganya ini kue ngomong sakit jam terus perannya takut dianggap orang alim itu paling tahu karena apa? Sumber syariat itu ada tiga. Satu Quran, dua hadis, tiga orang yang suka alifah ini yang perang. Nah, orang yang suka alifah itu dua termasuk neraka. Satu masuk neraka. Jadi alifah. Maka kalau saya ditanya tidak bisa, saya bermaaf daripada artinya diyakini kebenaran ini jadi fatwa yang sesat dan menyesatkan. Fatwanya sendiri sesat bisa menyesatkan orang. Nah, terima kasih. Billahi wa taufiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.